salam sejahtera. Masih bersama kami Jaka Samudra 308. Di kesempatan video kali ini kita akan berbagi sedikit pengalaman. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Mari kita belajar bersama-sama. Kali ini kita lagi ada perakitan mesin mobil L300 solar. Maaf jika nanti videonya kurang jelas karena kami melakukan perakitan mesin di malam hari, karena kalau siang kami ada kegiatan di luar. Sebelumnya sudah kita turunkan mesinnya karena mesinnya ini sudah lumayan parah penyakitnya. Gejalanya yaitu mesinnya itu susah sekali dihidupkan. Putaran mesinnya itu berat sekali apabila di starter. Walaupun sama yang punya mobil, akinya sudah diganti baru, dinamanya juga sudah dibagusin, tapi putaran mesinnya tetap berat sekali. Akhirnya kita turunkan mesinnya. Maaf, proses pembongkaran mesinnya tidak sempat kita rekam, kita bagikan perakitan mesinnya aja. Setelah melakukan pembongkaran mesin, tentunya kita harus cari bagian mana spare part yang sudah rusak, yang perlu kita ganti. Untuk mesin yang kita bongkar kali ini lumayan banyak yang kita ganti spare partnya, karena ini sudah lumayan parah ini penyakitnya. Kata yang punya mobil, ini sudah 12 tahun ini mobil dipakai, tidak pernah diapa-apakan nih mesinnya. Ini salah satu spare part yang mau kita ganti, yaitu silinder linernya. Permintaan yang punya mobil ini mau distandarkan lagi karena ini sudah terlalu dalam ausnya. Mau kita bawa ke tukang bubut nanti untuk distandarkan lagi buringnya. Untuk setang pistonnya setelah kita bongkar tadi, kita pasang lagi, kita cek satu persatu setang pistonnya, kita putar. Ternyata ada salah satu setang piston yang seret, susah diputarnya. Setelah kita lihat, kita cek, ada metal jalan yang terganjal gram besi yang nancap di askruk. Ini salah satu penyebab mobil berat saat di starter. Malam ini kita mau mulai merakit mesin mobilnya. Sebelumnya sudah kita bersihkan semua spare partnya, kita cuci, kita semprot pakai air kompresor. Ini blok mesinnya sudah jadi. Kemarin silinder linernya atau buringnya sudah di shock, dibikin standar ukurannya. Untuk perakitan mesin mobil L300, sebelum memasang metal duduk kita pasang dulu jet oli atau semprotan oli yang letaknya di samping keempat lubang buring, jumlahnya ada 4. Pastikan sudah bersih untuk lubang semprotan olinya. Kita semprot pakai kompresor, terus valve yang di dalam bautnya kita cek juga, kita tekan-tekan, harus bisa maju mundur ya valve-nya, tidak boleh seret, harus ringan. Untuk pemasangannya harus diperhatikan, ujung semprotan olinya kita hadapkan ke tengah-tengah lubang buring, soalnya ada dua yang berbeda model arah semprotannya. Kita tinggal lepaskan sama nok yang ada di keempat lubang baut semprotan olinya. Kita tinggal lepaskan mana semprotan oli yang mengarah ke tengah-tengah lubang buring. Jangan lupa masing-masing baut ada 2 ring. Kita pasang. Setelah semua terpasang, kita kencangkan bautnya. Untuk merakit sebuah mesin mobil itu membutuhkan waktu yang lama, jadi perlu kesabaran dan ketelitian ya teman-teman. Sebelum lanjut ke video, buat teman-teman yang belum subscribe, tolong bantu di subscribe
biar kami tambah semangat membuat video-video terbaru. Di share juga ke teman-temannya, siapa tahu bisa bermanfaat. Lanjut ke pemasangan metal duduk. Untuk metal duduknya kita ganti yang baru karena yang lama salah satu sudah ada yang tergores metal duduknya, jadi kita ganti aja. Untuk model metal duduknya dia ada dua macam ya teman-teman. Yang satu dia modelnya itu permukaannya rata, terus yang satu lagi modelnya itu permukaannya ada parit yang berlubang untuk jalan oli. Nanti metal duduk yang ada parit yang berlubang nanti kita pasang di bagian blok mesin. Kita lumasi dulu pakai oli metal duduknya, terus kita pasang. Kita paskan nok yang ada di metal, kita paskan sama coakan yang ada di dudukan metal yang ada di blok mesin. Karena ini memakai metal duduk yang baru, jadi pemasangannya tidak pakai urutan, beda sama pemasangan yang memakai metal yang bekas. Jadi kita harus sesuaikan, kita kembalikan ke pemasangan semula. Kita olesi oli lagi metal duduknya, terus kita pasang metal bulannya. Kita olesi oli juga biar bisa nempel di blok mesin. Kita olesi di bagian permukaan metal bulan yang rata. Terus kita pasang crankshaftnya. Hati-hati untuk meletakkannya biar tidak menyenggol metal bulannya, biar tidak jatuh. Kita olesi oli juga crankshaftnya. Ini berfungsi untuk membantu pelumasan di saat oli belum naik waktu pertama kali mesin dihidupkan. Lanjut pemasangan metal duduk ke kap pengaitnya crankshaft. Untuk metal duduknya ini kita pakai metal duduk yang permukaannya rata. Jangan lupa untuk nok yang ada di metal duduk kita paskan sama coakan yang ada di kap pengait crankshaft. Untuk tanda panah yang ada di kap nanti kita arahkan ke depan, ke arah depan mesin. Terus untuk urutan pemasangannya di kap itu ada urutan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Untuk urutan nomor 1 kita pasang di bagian depan mesin, terus di belakangnya nomor 2, nomor 3, nomor 4, terakhir nomor 5 kita pasang kapnya di bagian belakang mesin. Jangan lupa olesi oli semua metal duduknya. Terus kita pasang baut kapnya, kita kunci. Untuk penguncian bautnya kita pakai kunci torsi atau momen biar hasil kekencangan bautnya bisa rata. Nanti kita lakukan 2 tahap penguncian. Yang tahap pertama kita kunci pakai torsi ukuran 7 kilo. Terus yang tahap kedua nanti atau yang tahap terakhir kita kunci pakai ukuran torsi ukuran 10 kilo. Setiap mesin mobil itu berbeda-beda untuk ukuran torsi penguncian bautnya.
teman-teman bisa lihat di buku panduan servis manual mobil punya teman-teman. Untuk tahap pertama kita kunci pakai ukuran 7 kilo dulu. Kita mulai dari baut bagian tengah, baru ke pinggir seperti yang di video. Penguncian tahap pertama sudah selesai, terus kita coba kita putar crankshaftnya. Sudah ringan, lanjut ke penguncian tahap kedua atau tahap terakhir. Untuk penguncian tahap yang kedua atau yang terakhir, kita pakai ukuran yang 10 kilo. Sama seperti penguncian tahap pertama, kita urut mulai dari tengah dulu pengunciannya, baru ke pinggir. Untuk perakitan mesin mobil L300 bagian 41 sampai di sini dulu teman-teman. Untuk perakitan selanjutnya nanti bersambung ke bagian 42. Ikuti terus videonya teman-teman biar tidak gagal paham. Semoga video yang saya bagikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Kita coba putar.